Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai fungsi ya. Jadi video kali ini masih di materi relasi dan fungsi. Yang akan kita bahas adalah tentang nilai fungsi. Nah, jadi di sini kita akan menentukan nilai fungsi. Nah, ada contoh soal ya. Diketahui fungsi f memetakan a ke b gitu ya. Ditentukan oleh fx sama dengan 4x min 3. Jadi ini fx sama dengan 4x min 3 itu rumus fungsinya atau bentuk fungsinya gitu ya yang akan kita gunakan. Nah, dengan a sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini sebagai kan ini nih a ke b kan, berarti ini sebagai anggota daerah asal. Dan B adalah himpunan bilangan real gitu. Kita tidak tahu pastinya berapa B, tapi di sini ditentukan bahwa B itu adalah himpunan bilangan real seperti itu. Nah, pertanyaannya kita diminta menghitung daerah hasil dari fungsi f. Nah, kita diminta dari menghitung daerah hasilnya atau nilai fx ini gitu ya, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya bahwa fx itu bisa sama dengan y, tapi kalau di rumus fungsi kita menulisnya fx gitu ya. Ini adanya di daerah kawan atau di kodomain, tapi hanya sebagai ranknya hasilnya gitu ya. Agar lebih paham, kita akan coba kerjakan bersama-sama ya. Nah, agar kita tidak bolak-balik nih, kita tulis dulu yang diketahuinya. Ini bentuk fungsinya atau rumus fungsinya itu fx sama dengan 4x min 3 ya, atau kurang 3. Nah, ini a itu anggota daerah asalnya itu ini ya, ditulis lagi ke sini negatif 2 sampai 3. Kemudian yang ditanyakan adalah daerah hasil dari fungsi f. Jadi dari fungsi ini nih. Fungsi f itu memetakan a ke b. Daerah hasilnya berapa sih? Kalau diketahui daerah asalnya ini nih, ya, ini daerah asalnya itu sebagai x gitu ya. Nah, kita akan mencari daerah hasilnya, fx-nya gitu ya. Oke, teman-teman. Langkahnya adalah kita substitusi setiap anggota domain a ke rumus fungsi fx. Jadi nanti kita akan ganti gitu. Kita akan masukkan nilai-nilai ini nih, negatif 2 sampai 3 ke ini rumus fungsi fx ini. Nah, ke sini ya. Kita coba. Berarti yang akan kita coba ini negatif 2 dulu ya. Untuk x sama dengan negatif 2 yang ini ya. Jadi dari yang depan dulu, dari sebelah kiri dulu. Nah, teman-teman lihat rumusnya ini fx sama dengan 4x min 3. Nah, f, nah ini x kan, karena di sini x-nya itu negatif 2, nah kita ganti ini negatif 2. Nih 4x, berarti 4, x-nya kita ganti dengan negatif 2 gitu. Dikurang 3, ini tetap. Jadi yang diganti hanya x-nya saja. X-nya itu diganti dengan ini nih, anggota dari himpunan A atau dari himpunan asal gitu ya. Daerah asal, himpunan daerah asal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadi untuk x-nya negatif 2 itu, ini tinggal kali saja. 4 kali negatif 2 itu negatif 8, dikurang 3, berapa? Negatif 11. Jadi, untuk x sama dengan negatif 2 itu, maka fx-nya itu adalah negatif 11 gitu ya. Di daerah hasilnya itu kalau dipasangkan itu dengan negatif 11 gitu ya. Kalau dibuat himpunan berurut itu jadi negatif 2, negatif 11 gitu ya. Kemudian kita akan coba x-nya yang ini nih, negatif 1. F, nah x-nya ganti yang ini ya dengan negatif 1. 4, kan 4x nih. Kita ganti x-nya dengan negatif 1. 4 kali negatif 1 dikurang 3. 4 kali negatif 1 negatif 4 kurang 3. Nah, ini berarti negatif 7 negatif 4 dikurang 3 negatif 7. Jadi untuk x-nya negatif 1, maka fx-nya itu adalah negatif 7. Kalau misalkan dibuat himpunan berurut itu berarti negatif 1, negatif 7 gitu ya.
Lanjutkan. Ini 0 X-nya ya. Nah, ini ganti dengan 0. 4 kali 0, ini kan X ya. Pokoknya yang ada X-nya berarti ganti dengan 0. Dikurang 3, 4 kali 0, 0 kurang 3 berarti negatif 3. Berarti untuk X 0, maka Fx-nya itu adalah negatif 3. Atau daerah hasilnya itu negatif 3. Sekarang 1 ya. Ini Fx, X-nya ganti dengan 1, ini juga berarti 1, 4 kali kali 1 dikurang 3, 4 kurang 3, 1. Jadi ini untuk X1 maka Fx-nya itu atau nilai di daerah hasilnya itu adalah 1. Untuk X2 ini kan ganti sama ya caranya. Nah, ternyata untuk X2, X sama dengan 2, maka Fx-nya itu atau hasilnya itu adalah 5. Jadi 2,5 kalau dibuat pasangan berurut. Jadi kalau dibuat diagram panah ya dari 2 di daerah asal ditariknya ke 5 di daerah kawan gitu ya. Nah, untuk X-nya 3 nih terakhir ya. Jadi semua ditulis ya. Ini terakhir nih 3. X-nya 3 berarti ini juga 4 kali 3 dikurang 3. 4 kali 3, 12 kurang 3 sama dengan 9. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah daerah hasil dari fungsi F. Ya. Ini kan yang A itu daerah asalnya ya. Nah, di sini hanya dimintanya daerah hasil. Berarti daerah hasil itu adalah anggota himpunan B ya. Berarti yang daerah kawan atau di kode main yang punya pasangan di A. Berarti ini kan pasangan dari negatif 2, negatif 11. Negatif 1, pasangannya negatif 7. 0, negatif 3. 1, 1, 2, 5, 3, dan 9. Jadi ini nih, daerah hasilnya tuh. Ya. Nih, berarti berapa daerah hasilnya? Negatif 11, negatif 7, negatif 3, 1, 5, dan 9. Sama ya, negatif 11, negatif 7, negatif 3, 1, 5, dan 9. Begitu teman-teman ya. Nah, ini jika kita diminta untuk mencari daerah hasil ya, untuk menentukan nilai fungsi daerah hasilnya. Kemudian contoh kedua, nah, jika tadi yang diketahuinya itu daerah asal, nah kalau ini yang diketahuinya tuh rumus fungsinya atau bentuk fungsinya ya, Fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, satu lagi yang diketahuinya itu Fx-nya sama dengan negatif 2. Jadi ini justru nilai di daerah hasilnya yang diketahui. Yang ditanyakannya adalah nilai X. Berarti nilai X itu di daerah asalnya ya. Kebalikan dari contoh pertama. Kita lihat. Diketahui ini bentuk fungsinya atau rumus fungsinya Fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, ini yang diketahui juga Fx-nya itu sama dengan negatif 2 gitu. Ini ada rumus fungsi seperti ini. Kalau Fx-nya ternyata sudah diketahui negatif 2, berapa sih nilai X-nya? Seperti itu gitu ya. Kita akan mencari nilai X. Nih, ditanyakan nilai dari X berapa. Oke. Langkahnya adalah kita substitusikan nilai Fx sama dengan negatif 2 ini ke bentuk fungsi ini. Ya, sehingga didapat, nah kita tulis lagi nih bentuk fungsinya atau rumus fungsinya Fx sama dengan 3x tambah 1, tidak ada yang berubah ya. Nah, di sini substitusi Fx-nya dengan negatif 2, jadi Fx ini karena sudah diketahui sama dengan negatif 2, berikutnya kita ganti Fx itu negatif 2 ya, sesuai yang diketahui. Negatif 2 sama dengan 3x tambah 1. Ini tidak ada yang berubah. X tidak bisa langsung diganti karena justru kita akan mencari X-nya ya, gitu. Nah, selanjutnya ya sama saja seperti penyelesaian di persamaan gitu ya. Karena tujuan kita mencari X berarti yang tidak mempunyai X atau konstanta kita kelompokkan gitu ya. Atau di sini kita perlu hanya yang punya variabel saja, berarti satunya kita harus eliminasi atau kita hilangkan gitu. Bagaimana cara mencari
menghilangkan satu ini plus ya, kita tinggal kurangi saja dengan lawannya, berarti dengan negatif 1 gitu ya, dikurangi 1 maksudnya. Nah gitu ya, jadi tapi karena persamaan kita harus adil. Kalau ruas kanan dikurang 1, maka ruas kiri pun dikurang 1. Kalau sebetulnya kalau teman-teman sudah paham, biasanya ada istilah pindah ruas gitu ya. Ini jadi tidak dikurangi seperti ini. Jadi yang ini 1 ini pindah ruas ke kiri katanya. Asalnya positif jadi negatif gitu ya. Nah, jadi negatif 2 dikurang 1 gitu ya, silahkan gitu ya. Tapi sebetulnya pindah ruas itu sebetulnya asalnya dari sini gitu. Jadi persamaan ini kan harus adil, jadi karena kita ingin menghilangkan 1 ini, jadi kita kurangi dengan 1, karena kan 1 kurang 1 ya 0 gitu ya, berarti habis ini ya. Nah ini juga sama, karena harus adil, jadi negatif 2 dikurang 1 gitu ya. Nah negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 3, ini tinggal 3x saja kan, karena 1 kurang 1 0, tidak perlu ditulis. Apakah sudah selesai? Tentu belum ya, karena kita hanya perlu X saja. Nah, bagaimana agar yang ruas kanan ini hanya X saja gitu? 3-nya dibagaimanakan? Karena 3X itu sama dengan 3 kali X ya, berarti 3 ini nih, supaya jadi 1 gitu, kita tinggal bagi 3 gitu ya. Nah, ini jadi kedua ruas kita bagi dengan 3 gitu, karena kita operasikan dengan lawannya. Ini kan 3 kali X, supaya jadi 1 gitu, hanya X saja, hanya 1X ya, kita operasikan dengan lawannya, berarti dibagi 3 gitu ya. Tapi karena persamaan, ini kita harus adil, kedua ruas dibagi 3. Atau kalau misalkan teman-teman mau langsung, ini 3 ini nih yang koefisien X pindah ruas ke kiri, jadi asalnya kali jadi bagi, boleh menyebutkan kayak gitu ya, silahkan. Oke, ini negatif 3 bagi 3, ini 3X bagi 3, negatif 3 bagi 3 sama dengan negatif 1, ini 3x bagi 3, 3 bagi 3 1 ya, berarti 1x, satunya tidak perlu ditulis kalau ada variabelnya. Nah ini karena persamaan kita boleh posisinya ditukar seperti ini ya, jadi x sama dengan negatif 1, sama saja karena persamaan ya, x sama dengan negatif 1, tidak merubah tanda apapun di sini gitu. Begitu teman-teman, jadi sudah kita ketahui bahwa ternyata nilai X-nya itu adalah negatif 1 ya. Kalau teman-teman mau cek, boleh saja apakah ketika X-nya negatif 1 maka pakai di substitusi ke rumus ini hasilnya akan negatif 2. Coba ya, 3 kali negatif 1 itu negatif 3 ditambah 1, betul negatif 2 ya. Boleh dicek sendiri gitu kalau ingin lebih jelas. Nah, di sini ya, jadi nilai X-nya adalah negatif 1 gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.